lagi dengan saya di OTM Channel. Kali ini kita akan coba membahas bagaimana cara menyelesaikan persilangan monohibrida dengan cepat. Ya, tentu dalam hal ini kalian semua harus mengingat konsep-konsep dasar apa saja yang dibutuhkan dalam menyelesaikan persilangan genetika. Ya, yang pertama, untuk menyelesaikan persilangan monohibrida atau satu sifat ini, kalian harus sudah bisa mencari gamet dengan rumus 2 pangkat N. Kemudian mencari rasio fenotif, rasio genotif, dan presentasi, serta jumlah macam genotif. Ya. Kita akan coba menampilkan soal, kemudian bagaimana menyelesaikannya dengan cara cepat. Ya. Nah, ini soalnya. Persilangan bunga mawar berwarna merah dengan berwarna putih menghasilkan keturunan F1 semua berwarna merah. Ya, di sini kita dapat satu data, semua berwarna merah itu berarti bisa kita simpulkan bahwa warna merah itu bersifat dominan terhadap warna putih. Ya, dominan berarti dia sifatnya menutupi. Ya, sementara yang putih bersifat resesif, ya, berarti sifatnya ditutupi. Ini data kita yang pertama, warna merah dominan terhadap warna putih. Ya, kalau dia dominan itu biasanya simbolnya diberi huruf kapital. Kalau resesif diberi simbol huruf kecil. Ya, itu konsep pertama yang mesti kita kuasai. Kemudian kita bikin notasi persilangannya dulu. Merah disilang dengan putih. Ya, ini dia parentalnya. Merah disilang dengan putih. Kemudian F1-nya, ya, F1-nya semua warna merah. Ya, jadi merah dalam hal ini genotifnya harus M besar M besar. Kemudian yang putih harus M kecil supaya semua F1-nya berwarna merah. Ya. Nah, ini M besar M besar. Gametnya berarti 2 pangkat 0, berarti M besar saja. Kemudian M kecil. Ini gametnya berarti sama, 2 pangkat 0, berarti M kecil saja. Nah, kemudian ini kita fertilisasikan. Kita dapatlah M besar M kecil, di mana warnanya merah. Kenapa dia merah? Karena M besar dominan terhadap M kecil. Nah, kita sudah dapat F1. Untuk memperoleh F2, kita silangkan F1 dengan F1. Ya. Nah, ini dia notasi persilangannya. Berarti yang kita silangkan M besar dengan M besar. Ya, di mana gametnya 2 pangkat 1. Ini juga 2. Ya. Maka filialnya, ya, kita bisa lihat di sini, yaitu ada M besar, ada M besar M kecil, ada M kecil. Ya, jadi anaknya ada 4. Pada F2 ini ada 4. Kita akan analisa keempat anaknya ini melalui pertanyaan-pertanyaan yang ada di sebelah kiri ini. Ya, coba mari kita pindahkan ke kanan dulu pertanyaannya. Nah, pertanyaan yang pertama adalah rasio fenotif pada F2. Ya, rasio adalah perbandingan, fenotif adalah sifat yang dapat dilihat. Ya, di sini kalau dia ada M besar itu pasti merah. Ini juga merah karena dia dominan. Ini juga ada merah. Ya, jadi merah ada 3, kemudian putih ada 1. Ya, jadi kita bisa tuliskan rasio fenotifnya yaitu merah banding putih itu sama dengan 3:1. Ya. Merah 3, putihnya 1. Ya. Nah, kemudian rasio genotif. Genotif berarti sifat yang tidak bisa dilihat. Ya. Nah, di sini berarti kombinasi huruf-hurufnya, ya. Ada 3 macam. Ada M besar yang ini. Ada M besar M kecil. Ini ada 2. Kemudian ada M kecil. Ya, itu berarti rasio genotifnya kita bisa tuliskan di sini antara M besar M kecil itu sama dengan 1:2:1. Nah, kemudian untuk mencari persen merah, ya, persen merah kita bisa lihat dari pertanyaan A, ya. Merahnya tadi ada 3. Ini. Itu berarti merahnya 3, anaknya ada 4. Ya, berarti cara mencarinya 3/4. Ya. 3/4 dikali 100%. Maka kita dapatlah merah sama dengan 75%. Dengan cara yang sama kita bisa mencari persen putih. Ya, tadi pada pertanyaan A yang putihnya ada 1 nih.
Anaknya semua ada 4. Ya, berarti persen putih kita bisa cari 1/4 dikali 100% sama dengan 25%. Ya. Kemudian pertanyaan yang E. Jumlah macam. Ya, jumlah macam fenotip. Ini kita bisa turunkan lagi dari pertanyaan A. Ya. Tadi pada pertanyaan A ini, rasio fenotipnya merah banding putih. Sama dengan 3:1 ya. Inilah macam fenotipnya, yaitu ada merah, ada putih ya. Itu berarti jumlah macam fenotipnya itu ada 2. Ya, ada 2, yaitu fenotip merah, ya, fenotip merah dan putih. Nah, dengan cara yang sama kita bisa jawab lagi jumlah macam genotip. Ya, ini kita bisa jawab dari pertanyaan B tadi ya, di mana rasio genotipnya itu M besar M besar, M besar M kecil, M kecil M kecil, 1, 2, 1. Nah, ini sekaligus macam genotipnya ya. Ini satu lagi M besar M kecil, kemudian M kecil M kecil ya. Itu berarti jumlah macam genotip pada F2 itu sama dengan 3 ya. Yang 3 itu siapa? Yaitu M besar M besar, M besar M kecil, kemudian M kecil ya. Oke adik-adik ya. Kalau ada yang kurang jelas silakan ditanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi Anda semua. Sampai ketemu lagi. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Oke, terima kasih para sahabat hebat sudah menonton video ini. Salam sehat selalu dan tetap semangat. Nantikan video-video menarik berikutnya hanya di OTM Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan tombol lonceng.